Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang berbahagia? Alhamdulillah, sehat ya. Oke, pada kesempatan hari ini, pada sesi 9 di mata kuliah metodologi pembelajaran, kita akan membahas satu tema yang begitu penting bagi kita semuanya. Dan silahkan untuk materi bahan ajar serta link sudah saya cantumkan di sesi 9. Di sana ada link yang akan menampilkan ke Canva. Yang kedua ada video yang perlu teman-teman akan saksikan, akan analisis dan difahami seperti apa metodologi pembelajaran bahasa Arab, begitu ya. Baik, saya untuk menyampaikan materi ini, ya insya Allah semuanya sudah hadir ya. Coba saya cek di sini kehadiran semuanya mahasiswa. Baik, semuanya insya Allah nanti mengisi kehadirannya masing-masing yang ada di link sehingga kita bisa untuk mengisi kehadiran dengan baik untuk dicatat pada keaktifan dan keikutsertaan, tepat waktu, kedisiplinan teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua. Baik, saya akan mulai teman-teman mahasiswa, mahasiswi pada link selanjutnya, yaitu yang ada di link Canva ya. Kalau kita klik di sini, kita akan pindah ke link yang ada. Saya akan pindah ke sana. Baik, ini link yang akan kita jadikan untuk materi bahan ajar pada metode pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak non-Arab. Nah, ini yang selalu disebut madda tafauliyah ta'limiyah liturki tadrisil lughal arabiyyah linnatiqina bi ghairiha. Sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin bertanya. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi ketika mau mengajarkan bahasa Arab kepada siswa-siswinya, apakah semua mata pelajaran itu akan diajarkan dengan satu metode atau berbeda-beda? Ya, ini nanti silahkan difahamin, didiskusikan dengan teman-teman, apakah kita mempelajari pelajaran qiraah, ataupun pelajaran hiwar, ataupun pelajaran fahmul masmu, apakah satu metode saja yang kita pakai? Nah, ini jelas kalau kita fahamin, kalau semua diajarkan dengan satu metode, maka begitu sulitnya kita menjadi seorang guru bahasa Arab sehingga kita menerapkan hanya satu metode untuk semua mata pelajaran kita. Jelas pada hari ini insya Allah kita akan mengenal tentang macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab sesuai mata pelajaran atau rumpun pelajaran bahasa Arab itu sendiri. Apa tujuan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan mengenal macam-macam itu. Di sana ada yang disebut dengan qawaid wa tarjamah, ada thariqah mubasyirah, ada sam'iyah syafawiyah, ada juga thariqah tawassuliyah ittisaliyah, dan juga ada thariqah intiqaiyah. Jadi, 5 metode pembelajaran bahasa Arab ini yang sudah masyhur di kalangan pendidik bahasa Arab, hendaknya kalian semua, teman-teman mahasiswa, mahasiswi bisa memahami dengan benar. Selain memahami, dicoba nanti dengan untuk mempraktekkan satu persatu dari metodologi pembelajaran ini di depan teman kalian masing-masing. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran yang ada pada session hari ini. Pertama kita akan membahas tentang al-qawaid wa tarjamah. Nah, di sini thariqatul qawaid wa tarjamah. Thariqatul qawaid wa tarjamah ini adalah menjadi satu metode yang telah dipakai banyak sekali di kalangan pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena berlakunya ataupun diberlakukan thariqatul qawaid wa tarjamah ini dari Masya Allah, sudah zaman dahulu. Ya. Seperti apa ciri-ciri dari metode ini? Yang pertama,
bahwa metode ini adalah mengedepankan pembelajaran tentang qiraah dan qawaid. Ya, kita jelas paham di beberapa pondok pesantren sudah diketahui ya bahwa dengan adanya qawaid wa tarjamah ini mereka belajar nahwu, menghafal mutun, memahami nahwu dengan detail, serta mereka akan menguasai kitab kuning dengan baik. Nah, ini adalah ciri-ciri pemakaian dari thariqatul qawaid wa tarjamah. Dan juga pembelajaran thariqatul qawaid wa tarjamah ini selalu menggunakan terjemah. Ketika kita menjelaskan dalam bahasa Arab, contohnya maktabun, maka kita akan tulis artinya meja. Andai kata kita sebut saatun, maka tertulis di sebelahnya jam. Nah, begitu cara pembelajaran mufradat pada thariqatul qawaid wa tarjamah. Jelas dari metode ini ada di sana muncul warna hijau, yaitu ijabiyat, kelebihan, salbiyat, kekurangan. Yang warna merah saya tandain X di sana. Kenapa di situ? Ada kelebihannya ketika seseorang ini ingin fokus belajar tentang qawaidun nahwiyah dan fokus ingin menguasai kitab-kitab kuning, maka inilah metode yang tepat untuk diterapkan saat pembelajaran dengan tujuan tersebut. Ataupun kita inginkan bahwa jumlah siswa yang ada di kelas ini begitu banyak. Kalau kita mempraktekkan satu-satu berat karena jumlahnya besar. Akan tetapi kita inginkan dengan thariqatul qawaid wa tarjamah ini dengan cara terjemah tadi pembelajaran mufradat bisa difahami secara langsung semua teman-teman siswa-siswi kita yang ada di kelas kita. Kekurangannya dari thariqah ini, metode ini adalah dengan fokusnya kita pada qawaid, dengan fokusnya kita kepada terjemah, maka kita lupa di sana ada dua keahlian kompetensi juga di dalam bahasa, yaitu kompetensi mendengar dan kompetensi untuk berbicara. Nah, dari metode inilah kekurangannya tidak memperhatikan antara kompetensi mendengar dan berbicara. Ini kekurangan dari qawaid wa tarjamah. Ataupun disebutkan bahwa dengan adanya terjemah tersebut bisa saja akan mengurangi kelancaran ketika siswa-siswi kita berbicara bahasa Arab. Karena apa? Selalu kembali dulu kepada terjemah, baru setelah itu disampaikan. Nah, ini metode yang pertama yaitu qawaid wa tarjamah. Kita kembali bahwa tadi di aplikasi ada sebuah video, ya. Video ini menjelaskan tentang salah satu metode yang kedua yaitu disebut dengan direct method, ya, yaitu metode mubasyirah. Mungkin saya akan close dulu yang slide ini, akan pindah ke slide yang di platform Adlink-nya tadi agar kita bisa memanfaatkan bersama dengan Adlink tadi. Di sana ada video, teman-teman bisa melihat bahwa video ini menjelaskan tentang salah satu metode ini. Saya harapkan silahkan didengarkan video ini dengan baik, kemudian nanti di akhir didiskusikan bersama dengan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Silahkan didengarkan cuplikan tersebut. الطريقة الثانية هي الطريقة المباشرة، وهي رد فعل لطريقة القواعد والترجمة. الطريقة المباشرة تفترض في المتعلم أنه يشبه إلى درجة كبيرة الطفل في اكتسابه لغته الأم، ولذلك وهي ردة فعل قد تكون بالغت في أيضا المثالية، لكنها أيضا تجنبت الترجمة، ومجرد تجنب الترجمة واللغة الوسيطة هذا مؤشر من مؤشرات النجاح. لذلك تستخدم أسلوب التقليد والحفظ وكأنه يحاكي ما يقوله الناس. تهتم هذه الطريقة
بالطلاقة أكثر من اهتمامها بالصحة اللغوية. غالبا هذه الطريقة ولاسمها نصيب من ما تحتويه، هذه لا تميل إلى الاصطناع والتصنع، تحاول أن تكون دروسها وتطبيقاتها إلى الأشياء الواقعية أقرب، ولذلك تكثف الأنشطة في ميادينها الحقيقية. Baik, itu tadi yang kita sebutkan, teman-teman mahasiswa-mahasiswi menjadi salah satu metode visual, audio visual yang teman-teman akan memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Fauzan untuk menjelaskan tentang metode al-mubashirah. Nah, kita kembali lagi ke slide yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa dalam metode ini kita akan membahas tentang thariqah al-mubashirah. Apa itu thariqah al-mubashirah? Nah, kita sampaikan di sini. Thariqah al-mubashirah yang tadi disampaikan oleh Syekh di dalam videonya, yaitu yata'allamu talib al-lughah tsaniyah bi tariqah allati yaktasibu biha tiflu lughatal Jadi, metode ini dipakai ketika bagaimana cara seorang anak kecil belajar bahasa dari seorang ibu. Jadi mereka tidak belajar dengan terjemah, tetapi melainkan dengan pengulangan, at-taqlid dan tikror, diulang-ulang terus. Baba, mama, mama, baba, dan itu seterusnya. Dengan cara seperti ini, metode al-mubashirah ini dianggap bisa menjadi tanda-tanda keberhasilan ketika siswa-siswi kita berbicara bahasa Arab dengan lancar tanpa menggunakan terjemah. Nah, ini yang disebutkan di dalam video tadi yang saya tuliskan juga di dalam materi ini, bahwa cara pembelajarannya sesuai bagaimana anak-anak kecil mengambil bahasanya dari seorang ibu. Yang kedua, di antara ciri-ciri dari thariqah mubashirah adalah tatajannab at-tarjamah. Nah, tidak ada terjemah di dalamnya. Nah, tidak boleh memakai terjemah seperti yang tadi disebutkan di qawaid wa tarjamah. Apa di sini taklimatnya? Bahwa jangan terjemahkan. Mengajar itu akan tetapi jelaskan dengan gambar ataupun percontohan di sini. Baik itu dengan video ataupun dengan praga. Nah, caranya seperti itu. La tulqi khutbah bal wajhi as'ilah. Jadi kita ini ketika memberikan presentasi pembelajaran bahasa Arab, tidak sampai seorang guru itu mau berbicara terus. Akan tetapi yang banyak adalah biarlah mahasiswa ataupun siswa-siswi kita untuk bercakap lebih banyak. Nah, ada juga di antaranya di sana yaitu tentang ijabiyat dan salbiyat, kelebihan dan kekurangan dalam metode ini. Kelebihan yang pertama adalah syaja'at tafkir bil lughatil hadaf. Bahwa metode mubashirah ini adalah mengajak kepada kita untuk berpikir pada bahasa yang kita pelajari bersama, tidak pakai terjemah. Nah, adapun yang tadi qawaid wa tarjamah selalu kembali kepada terjemah dahulu. Sedangkan salbiyatnya bahwa kadang-kadang kalau kita menjelaskan pembelajaran bahasa Arab ataupun mufradat tidak dengan terjemah, maka seorang guru ataupun pendidik ini akan merasa capek ataupun kehabisan waktu untuk memberikan praga, sedangkan siswa-siswinya belum juga memahami mufradat tersebut. Beda kalau kita jelaskan dengan mufradat atau kosakata itu dengan terjemahan secara langsung, maka secara otomatis mereka semua akan paham di waktu itu. Nah, ini metode al-mubashirah yang penting bagi teman-teman untuk pahami, yang tentunya akan nanti diterapkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk thariqah yang selanjutnya yang disebut adalah thariqah al-sam'iyah asyafawiyah. Nah, thariqah al-sam'iyah asyafawiyah ini bahwa di antara malamihnya taro annal lughah yal kalam. Ya, annal lughah ya al-kalam, bahwa sama dengan thariqah al-mubashirah, bahwa fokusnya kepada percakapan. Hanya di dalam metode ini lebih penekanannya di dalam pembelajaran huruf dan aswat. Kalau kita belajar di dalam bahasa Indonesia, ini kitab. Ya, kitab, begitu kan pelafatannya. Tapi di dalam bahasa Arab di sana ada kategori panjang pendek. Kalau di dalam bahasa Arab dibunyikan hada kitabun.
Ada kitabun, ada matnya. Kalau disebut hada kitab, tidak ada matnya, maka itu disalahkan oleh thariqah sam'iyah syafawiyah. Jadi kita ketika mempelajari siswa-siswi kita, maka pelafatannya juga harus benar. Oleh karena itu, ketika melihat dari sisi metode sam'iyah syafawiyah audiovisual, maka pendidik yang paling bagus adalah natif al-asli. Native speaker yaitu orang-orang yang mempunyai bahasa Arab dari lahirnya. Karena dari makhrajnya benar, dari pelafatannya mat pendeknya, panjang pendeknya juga benar. Ini yang lebih diutamakan. Dan ini metode thariqah sam'iyah syafawiyah. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Bahwa yang pertama tu'akidu alal janib ittisali. Di sini lebih menekankan pada sisi komunikatif, ya. Jadi pemahaman bahasa itu lebih ditekankan di sini. Karena apa? Karena bisa jadi terjemahan itu tidak selalu sama dengan bahasa Arabnya. Contoh, ketika diterjemahkan, saya menghubungin kepada ayah saya telepon kepada ayahku. Gitu. Diterjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia, maka terjadi kata-kata ittasoltu ila abika atau ila abi. Ittasoltu ila. Ini terjemahnya, ya kan? Padahal yang benar dalam bahasa Arab kategorinya adalah ittasoltu bi, ya, bukan pakai ila. Nah, ini yang menyebabkan thariqah sam'iyah syafawiyah ini penting diajarkan dengan metode ini agar rumusan dari tiap tarakib, tiap ibarat itu benar sesuai apa yang didengar dari orang Arab secara langsung dalam berbicara. Baik, yang keempat dalam metode ini ada yang disebut dengan metode ittisoliyah, yaitu komunikatif. Apa artinya di sini? Al-ittisal wal hadful wadidi wal asasi fil lughah. Bahwa ittisal ini adalah menjadi satu syarat, menjadi bagian yang paling penting di dalam berbahasa Arab. Betul. Bahkan di sini tidak mempedulikan antara kebenaran nahwu dan tidaknya. Yang penting yang diajak bicara itu faham apa yang dimaksud sudah cukup. Nah, ini baik dalam segi pembicaraan atau dalam segi tulisan. Nah, ini yang disebut dengan thariqah ittisaliyah. Karena komunikasi kan bisa by lisan, bisa dengan juga by tulisan. Nah, yang disebutkan di sini adalah dua-duanya. Selama faham bahasa yang kita pakai, meskipun salah dalam segi kawaidnya, maka thariqah ittisaliyah dibenarkan. Oleh karena itu biasanya teman-teman yang ingin mengembangkan bi'ah lugawiyah pertama kali harus pakai metode ittisaliyah. Yang terakhir di sini adalah ada al-intiqaiyah, ya kan? Metode intiqa. Nah, arti dari metode intiqaiyah ini berusaha untuk menggabungkan semua ijabiyat, semua kelebihan-kelebihan yang ada pada metode-metode sebelumnya agar menjadi pemahaman di dalam metode tersebut. Jadi, apa artinya? Ketika kita mempelajari mufrodat bagi anak kecil, mungkin yang akan kita pakai lebih adalah dengan metode mubasyirah. Andai kata kita mempelajari kepada orang-orang yang sudah levelnya tinggi di dalam pembelajaran nahwu, mungkin bisa kita akan menjadi pakai thariqah qawaid wa tarjamah. Andai kata kita ingin mengajarkan bahasa dengan benar, dengan bahasa sesuai orang Arab berbicara, dalam segi grammarnya dan lain sebagainya, kita pakai thariqah sam'iyah syafawiyah. Andai kata kita mendongkrak untuk berbicara bahasa Arab tanpa mempedulikan pertama di level ini adalah grammar, tidak diutamakan di situ, yang penting berbicara ataupun bercakap, maka ittisaliyah yang penting. Nah, inilah thariqah intiqaiyah yang diharapkan bisa setiap guru ketika mau mengajarkan materi memahami mana yang dibutuhkan dari metode-metode tersebut. Baik, setelah itu kita akan melakukan evaluasi. Kalau memang sudah dianggap paham dari materi-materi yang di atas, di sana ada al-ikhtibar. Nah, silahkan teman-teman nanti mahasiswa menjawab. Di sini matariqah allati tahtamu bil qiraah, ada pilihannya ABCD. Nanti kalau sudah selesai silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul nilainya pada aplikasi Edlink-nya, ya. Kedua, setelah itu kita menunjukkan ada marojik di dalam pembelajaran ini, yaitu dari Ahmad Madkur, Turuqut Tadrisil Lughah, ada Muhammad Ali Khawli, ada juga Fatimah Zahra, dan lain sebagainya, bisa teman-teman lihat di sini. Kulasahnya pada pertemuan sekarang ini, bahwa pembelajaran bahasa Arab itu tidak terfokuskan hanya pada satu metode.
Akan tetapi setiap tujuan, setiap level pendidikan, setiap siswa yang di hadapan kita itu mempunyai tujuan masing-masing. Baik, itulah materi yang akan dipelajari pada sesi 9 ini. Silahkan teman-teman pelajari bersama melalui aplikasi Edlink dan juga laksanakan presensi dan juga kuis yang ada. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.